Kurban berbagi adalah layanan kurban yang dagingnya langsung dibagikan. Dibagikan kemana? Dibagikan ke daerah-daerah pelosok dan daerah rawan stunting. Dan harganya yang relatif murah. Kenapa harganya kurban berbagi murah dibandingkan kurban antar? Karena kita memotong supply chain. Kita supply chainnya sangat pendek. Hewan-hewan untuk kurban berbagi ini berasal dari peternak lokal itu sendiri. Kurban berbagi menjadi opsi untuk pekurban di tahun ini. Cukup di rumah saja. Pada hari H nanti hewan kita akan sembelih, lalu kita akan salurkan ke daerah-daerah yang telah kita sebutkan tadi sesuai dengan amanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Sabil. Saya sebagai Kurban Project Leader tahun ini di Rumah Kurban. Pertama-tama terkait kurban, insya Allah untuk tahun ini produk kurban di Rumah Kurban ada dua. Sama halnya dengan tahun kemarin, kita ada kurban antar dan kurban berbagi. Kurban antar adalah layanan kurban yang hewannya diantar ke konsumen, ke pekurban, baik itu dalam kondisi hewan hidup ataupun disembelih di rumah kurban. Beda halnya dengan kurban berbagi. Kurban berbagi adalah layanan kurban yang dagingnya langsung dibagikan ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah rawan stunting yang sudah kita tentukan sebelumnya. Untuk kurban berbagi tahun ini adalah tahun ketiga adanya produk kurban berbagi. Ini diawali dengan tahun 2019 di mana banyak sekali bencana di Indonesia ini, makanya kita adakan program kurban berbagi yang fokus penyebarannya adalah ke daerah-daerah rawan bencana tentunya. Namun untuk tahun kemarin dan tahun ini adanya kurban berbagi dilanjutkan dikarenakan pandemi di tengah kita, sehingga ini menjadi layanan kurban lainnya untuk konsumen untuk bisa dapat berkurban. Untuk titik-titik penyalurannya kita terbagi ke beberapa daerah pelosok. Salah satunya adalah di Kabupaten Purwakarta, lalu ada juga di Kabupaten Bandung, di Bogor, lalu ke daerah Jawa Tengah juga ada di daerah Magelang, sampai ke Lombok, dan di Sumatera kita ke daerah Lampung. Daerah-daerah tersebut dipilih dirujuk dari data IDEAS bahwa daerah-daerah desa pelosok tersebut defisit daging kurban. Sedangkan kebalikannya di kota terdapat surplus daging kurban. Sampai-sampai kita sendiri sebagai pekurban di daerah kota menyimpan daging kurbannya sampai 1 minggu lebih. Ini kebalikannya dengan adanya di desa, bahwa desa-desa pelosok terdapat defisit daging kurban sehingga penyalurannya kita ke daerah-daerah desa pelosok. Dan kenapa desa-desa tersebut yang kita pilih? Itu sama dengan data dari Kemenkes bahwa daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang rawan stunting, daerah yang perlu adanya pemenuhan gizi, khususnya daging. Mengapa harus memilih kurban berbagi? Karena kurban berbagi memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah harganya yang relatif murah. Kenapa harganya kurban berbagi murah dibandingkan kurban antar? Karena kita memotong supply chain. Kita supply chainnya sangat pendek. Hewan-hewan untuk kurban berbagi ini berasal dari peternak lokal itu sendiri. Peternak lokal juga merasa terbantukan karena hewannya kita beli, lalu untuk penyalurannya di desa peternak itu sendiri. Untuk kurban antar skemanya cukup mudah sekali, yaitu pekurban datang ke tempat kami untuk memilih hewannya, lalu nanti pada saat hari H hewan kita akan kirim ke rumah untuk disembelih di tempat pekurban. Namun berbeda halnya dengan kurban antar. Untuk kurban berbagi, para pekurban cukup dengan memesan kepada kami Rumah Kurban yang pada saat ini kita kerjasama dengan Inagri, lalu melakukan pengisian form pemesanan, setelah itu melakukan pembayaran. Pada hari H atau hari tasyrik kita akan sembelih hewannya, lalu kita akan salurkan ke daerah-daerah yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu kita akan kirimkan dokumentasinya lengkap dari mulai hewan hidup, hewan pemotongan, dan saat penyaluran. Kurban berbagi menjadi opsi untuk pekurban di tahun ini. Cukup di rumah saja. Pada hari H nanti hewan kita akan sembelih, lalu kita akan salurkan ke daerah-daerah yang telah kita sebutkan tadi sesuai dengan amanahnya, lalu telah menjaga protokol kesehatan. Insya Allah dengan memilih kurban berbagi, Anda turut serta menghindari kerumunan, karena segala proses dari mulai pemilihan hewan, penyembelihan, dan penyaluran akan kita fasilitasi, dan dokumentasinya akan kita kirimkan kepada pekurban setelahnya.
Insya Allah kurban 1 bulan lagi. Untuk teman-teman yang ingin berkurban di tahun ini, kami ada kurban antar dan kurban berbagi. Silahkan yang ingin berkurban dapat menghubungi kami ataupun Inagri. Ada link ada di bawah ini ya. Rumah Kurban, beribadah terbaik itu mudah.